Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jihan Karimah. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran paradigma baru dan istilah-istilah dalam kurikulum merdeka. Jadi, apa saja yang menjadi subbab bahasan kali ini? Kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada 3 subbab pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian pembelajaran paradigma baru, ada prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, dan istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran paradigma baru. Oke, jadi pengertiannya yaitu pembelajaran paradigma baru adalah pendekatan pendidikan yang mengutamakan peserta didik sebagai pusat proses belajar, yang dimana fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan menerapkan metode yang terdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Jadi pada kurikulum sebelumnya itu lebih memfokuskan pada pendidik atau guru, sehingga pada kurikulum merdeka saat ini itu lebih memfokuskan proses pembelajaran itu kepada siswanya. Jadi guru itu harus menyesuaikan apa yang menjadi minat, apa yang menjadi fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Jadi, pendidik harus menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan belajar murid saat ini, karena zaman yang dahulu dengan yang sekarang itu sudah berbeda. Jadi, kemampuan belajar, kemudian potensi yang dimiliki siswa itu pun berbeda-beda. Yang kedua, yaitu membangun kapasitas belajar murid sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi, proses belajar ini tidak hanya dalam lingkup sekolah saja atau lembaga pendidikan saja, tetapi siswa atau murid itu dapat belajar pada lingkungan masyarakat dan juga lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi di mana proses pembelajaran ini harus mendukung perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir anak, dan juga bagaimana caranya dari proses pembelajaran ini dapat membentuk karakter murid. Nah, yang keempat yaitu menyesuaikan konteks kehidupan murid. Jadi, pembelajaran yang disampaikan di kelas itu harus relevan dengan kehidupan murid dan budaya lokal yang ada di sekitarnya, sehingga murid akan lebih mudah memahami dan memaknai pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi, murid ini adalah sebagai generasi penerus bangsa yang akan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dunia. Oleh karena itu, murid harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan inovatif untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Nah, yang ketiga yaitu kita masuk pada pembahasan istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka. Apa saja? Nah, yang pertama ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Nah, dalam P5 ini ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Nah, yang kedua yaitu capaian pembelajaran atau CP. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan kurikulum inti yang mencakup mata pelajaran yang dianggap penting dan esensial untuk dikuasai oleh setiap siswa. Yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, alur ATP ini adalah
adalah suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam kurikulum. Jadi, HTP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai bahan acuan untuk menyusun modul ajar atau dalam istilah kurikulum itu disebut dengan RPP. Nah, yang keempat yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang kemudian dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan dari peserta didik. Nah, yang kelima yaitu fase. Nah, pengelompokan jenjang pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan siswa, misalnya fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kemudian ada fase B yaitu kelas 3 sampai 4 SD dan seterusnya. Nah, yang keenam yaitu asesmen formatif atau sumatif. Asesmen ini berarti penilaian, yang dimana penilaian atau evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan belajar siswa dan evaluasi akhir untuk menilai hasil pembelajaran. Nah, jadi asesmen formatif ini merupakan penilaian awal, sedangkan asesmen sumatif ini merupakan penilaian akhir. Nah, yang ketujuh yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini artinya berbeda-beda. Jadi kemampuan siswa, minat siswa itu berbeda-beda. Jadi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa itu berdasarkan gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar masing-masing dari siswa yang ada di dalam kelas. Jadi itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi cukup itu pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.